Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan secara singkat apa saja yang sudah kami lakukan selama praktikum. Nah, di sini ada beberapa poster ordo yang bisa kalian lihat. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang identifikasi ikan air tawar, yaitu ikan nyalian buluh. Nama ilmiahnya Rasbora agriotainia, nama umumnya Silver rasbora. Ikan ini termasuk kelas Actinopteri, subkelas Neopterigi, ordo Cypriniformes. Ini memiliki mata besar, warna sirip keabu-abuan atau pucat, jari-jari sirip berupa filamen atau memanjang. Terdapat skut pada garis rusuk, 2 jari keras di depan sirip dubur. Untuk praktikum teknik sampling dan koleksi ikan itu bertujuan untuk mengetahui teknik inventarisasi, sampling, preservasi, dan koleksi ikan. Nah, untuk mengetahui teknik tersebut, kita memerlukan alat dan bahan, yaitu seperti pelet, bubu payung, digital instrument, refraktometer. Pertama-tama, pelet ikan dihaluskan dengan air hingga membentuk bola, kemudian dimasukkan ke dalam bubu payung. Setelah itu, masukkan ke tengah danau. Tunggu selama 30-60 menit. Sambil menunggu, hitunglah DO atau kadar oksigen dan pH air menggunakan digital instrumen dengan caranya memasukkan ujung alat ke dalam air, kemudian tunggu sampai angka stabil dan catat angka yang didapat. Setelah itu, menghitung salinitas air menggunakan refraktometer dengan cara mengambil air menggunakan pipet tetes, kemudian buka tutupnya dan teteskan air yang sudah diambil. Setelah itu, tutup kembali dan lihat lewat ujung alat refraktometer ke arah sinar matahari agar terlihat jelas salinitas airnya. Kemudian, ambillah bubu payung yang telah dimasukkan ke dalam danau tersebut. Nah, kebetulan karena di sini kelompok kami tidak mendapatkan ikan, maka kita tidak bisa mengidentifikasi, inventarisasi, preservasi, dan koleksi ikan tersebut. Untuk morfometrik dan meristik, alat yang kita gunakan adalah penggaris dan alat ukur digital. Untuk morfometriknya, kita menghitung 10 ikan, menentukan panjang total, panjang cagak, panjang baku, panjang kepala, panjang sirip ekor, panjang sirip dubur, panjang batang ekor, panjang sirip dada dan perut, lebar mata, bobot ikan. Untuk menghitung morfometrik panjang total dari ujung kepala sampai ujung sirip ekor bagian belakang, panjang cagak dari ujung kepala terdepan sampai ujung bagian luar lekukan sirip ekor, panjang baku dari ujung kepala depan pelipatan sirip ekor, panjang kepala dari ujung mulut sampai tutup insang, panjang sirip ekor dari lekukan sirip ekor sampai ujung sirip ekor belakang, panjang sirip dubur dari pangkal keping pertama sirip sampai bagian puncaknya, panjang batang ekor dari dasar sirip dubur sampai pangkal jari-jari tengah sirip ekor, panjang sirip dada dan perut dari dasar sirip paling depan sampai puncak sirip. Lebar mata adalah jarak lurus antara kedua sisi. Untuk bobot ikan, kita menghitung menggunakan timbangan digital. Untuk meristiknya, kita menghitung jari sirip keras, jari lemah mengeras, jari lemah, jumlah sisi operkulum. Setelah menghitung, kita menulis perumusan sirip. Di sini kita menggunakan satu ikan saja untuk menentukan meristiknya. Untuk morfologi dan anatomi ikan herbivora itu, di sini ada ikan nilam. Untuk anatominya dengan cara memotong bagian anus hingga rongga mulut. Potong dari anus untuk membentuk setengah lingkaran ke atas agar mempermudah pengambilan organ ikan. Nah, di sini ikan nilam sudah mengalami teknik preservasi dan koleksi sehingga saat di anatomi beberapa organ tubuhnya tidak terlihat. Nah, bagian organ ikan yang kelompok kami dapatkan ada gelembung renang, usus, gonad jantan, tapis insang kecil. Nah, di sini usus ikan herbivora itu cenderung lebih panjang dari 3 kali dari tubuhnya. Morfologi dan anatomi ikan karnivora. Karena sebelumnya kita membedah ikan yang dipreservasi, maka di praktikum saat ini kita menggunakan ikan segar.
Ikan yang kita gunakan adalah ikan karnivora, yaitu tongkol lisong atau Ausis roshi. Pada saat pembedahannya sama saja seperti sebelumnya, cuma di sini kita mendapatkan organ yang tidak terdapat di ikan yang dipreservasi seperti lambung dan hati. Selain kita mendapatkan hati dan lambung, kita mendapatkan usus, insang, dan gonad. Untuk morfologi dan anatomi ikan omnivora, sebelumnya kita membedah ikan karnivora, yaitu tongkol lisong atau Ausis roshi. Nah, pada kali ini kita membedah ikan omnivora, yaitu ikan nila Eurychromis niloticus. Untuk pembedahannya sama seperti sebelum-sebelumnya, dan di sini kita mendapatkan beberapa organ dalam seperti insang, usus, hati, dan lambung pada ikan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami dokumentasikan dari praktikum yang kami ikuti. Terima kasih semuanya. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum.